One, two, three. Halo sobat-sobiku yang berteknologi Ria, welcome back to my YouTube channel. Hari ini senang banget karena kita balik lagi di Receh Review ala PJ. Hari ini aku bakalan nge-review alat yang aku baru beli, yang lagi hype banget sekarang. Gak terlalu mereview sih, cuman pengen kasih tahu aja ke kalian kalau PJ udah beli ini. Jadi langsung aja lah ya, kalian udah lihat kan di judulnya? Yaudah, hari ini kita akan mereview tadam! Oculus Quest 2. Nah, ini kan lagi rame banget yang namanya Metaverse. Jadi Facebook itu memang mau bikin kayak dunia lain selain di universe ini, selain di dunia ini. Jadi kalau yang kayak kita dengar-dengar tuh di Metaverse kita bisa kerja, bisa meeting, bisa beli tanah di situ. Temennya PJ udah ada dong yang beli tanah di situ. Terus pokoknya ada NFT dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang bikin PJ mantep beli si Oculus ini sebenarnya bukan Metaverse-nya sih. Karena PJ waktu itu udah sempat nyobain, temennya PJ punya. Terus game-gamenya di sini tuh sama experience-nya itu yang bikin akhirnya PJ sama suami kayak, ayo kita beli sekarang gitu. Kalau Metaverse ya itu karena kita akan menuju ke sana, ya udahlah kita beli dulu gitu. Dan ini sebenarnya udah aku unboxing karena kemarin aku belinya di Tokopedia. Nama tokonya Sophie Game Shop. Ini udah aku buka sebenarnya. Oh ya, aku belinya yang 128 GB. Dia tuh ada yang 64, ada yang 128, ada yang 256. Kalau nggak salah paling gede 256. Cuman aku belinya yang 128 tengah-tengah aja. Tuh dia dusnya simple banget, cuman kayak gini, kayak dus sepatu ya. Terus isinya ini udah PJ ambil ya. Ini tinggal ada ini nih. Box buat kayak charger sama buku-buku manual book, sama ini namanya Glasses Spacer. Jadi kalau kamu yang pakai kacamata, pakai si headset VR-nya biar lebih enak, ada space buat kacamatanya. Gitu. Kita langsung lihat aja ya. Ini dia, cacam. Ini headset VR-nya. Ada 4 kamera di bagian sudut-sudut depan headset VR-nya. Terus lensa untuk mata kita bisa di-adjust sesuai dengan mata kita. Terus ini kontrolernya. Tuh. Kalau si Oculus ini, PJ belinya dari Jakarta, tokonya. Terus dia bilang ada yang USA sama ada yang Jepang. Terus PJ tanya dong, apa sih bedanya yang USA sama Jepang? Ya bedanya karena beda region, jadi kadang ada game yang misalnya game yang regionnya Jepang nggak bisa kamu mainin di USA, sama juga kalau gamenya regionnya USA kamu nggak bisa mainin di Jepang. Kalau yang Jepang emang lebih murah, kalau nggak salah bedanya 400 ribuan deh. Yang Jepang tuh kalau nggak salah kalau mau main game kayak harus beberapa tuh pakai VPN. Jadi yaudahlah akhirnya belinya yang USA. Terus PJ juga belinya pakai yang si toko ini dia kasih kayak 30 days warranty. Jadi sama dia si Oculusnya ini dibuka dulu, dicek dulu sama dia, di make sure jalan, baru dia kirim ke kita. Jadi kalau misalnya dalam 30 hari kenapa-napa, kita masih bisa balikin ke toko. Karena kalau kita mau ngeklaim ada rusak, ini kan USA, kita harus ngeklaimnya ke USA, ini harus dikirim ke USA dulu dan balik lagi kayak, oh my god. Ya udah akhirnya belinya yang 30 days warranty toko. Mudah-mudahan nggak ada masalah. 5.895.000 ini harganya, yang 128 GB. Nah, sekarang PJ mau bahas sih ininya. Ini kan headsetnya. Jadi headsetnya itu dia bisa ada strapnya gitu. Strapnya bisa kamu adjust sesuai kepala kamu ya. Kalau kepala kamu besar, kepala kamu kecil bisa di adjust ini. Ininya juga bisa di adjust tuh. Nah, terus ini si lensanya. Terus ini ada kayak pelindungnya, bukan pelindungnya ya. Jadi kalau kamu keringetannya di sini, Cuk. Terus dia ada kameranya juga. Jadi ini kamera. Ini kamera. Ini 4, ini tuh kamera semua. Jadi kalau misalnya kita lagi pakai ini kan benar-benar kita nutupin mata ya. Terus dia bisa ada mode, kita bisa lihat sekeliling kita biar aman gitu. Dan biasanya kalau misalnya kita lagi mau main, kita harus set dulu areanya supaya nggak kejadian kayak yang banyak banget di YouTube. Itu orang main VR tapi di dalam ruangan yang sempit banyak barang, nah itu banyak yang jatuh, banyak yang nabrak dan lain-lain. Nah itu kalau misalnya kita pas mau main, kita tuh harus nge-set dulu areanya. Oh, terus PJ tuh yang belum tahu sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ini kan di charge. Ini ada
Ini ada lubang buat headphone, kayak buat earphone. Yang ini lubang chargernya, dia pakai yang Type C. Terus ini on off-nya. Ini tombol mana sih? Nah, ini tombol on off-nya. Terus apa lagi ya? Ini ada volume. Ada volume. Jadi kalau kita pakai si VR ini, si Oculus ini, nanti si suaranya tuh udah ada di sini karena ini udah ada speakernya. Jadi kayak kita udah langsung kedengeran lagunya di sini. Ini controllernya. Tuh, ini buat cet, ada ini. Terus ini ada joysticknya gitu. Controllernya yang PJ bingung, ininya di charge, ininya tuh nggak pernah di charge, tapi kayak pas dilihat tuh kayak baterainya full terus. Nah, itu bingung. Coba kalian ada yang tahu ini kinerjanya gimana? Dia nggak perlu di charge, tapi kayak soalnya kayak PS aja tuh si sticknya perlu di charge kan, Kalau ini tuh kayak nggak perlu, tapi kayak 100% terus, bingung. Kenapa BJ akhirnya memutuskan beli ini? Karena ada game Beat Saber ya, seperti yang kalian tahu. Aku suka banget gamenya. Kayaknya yang aku mainin ini di situ baru Beat Saber deh. Terus kalau suami BJ sukanya tuh yang tinju, yang Thrill of Fight kalau nggak salah. Nah, kenapa kita akhirnya beli? Karena waktu kita cobain itu tuh bener-bener kita keringetan gobios ya. Jadi ini tuh bener-bener bisa buat olahraga. Karena itu kayak bentuknya kayak game ya, kayak jadi lebih fun aja. Dan experience-nya itu bener-bener beda banget dari alat-alat game yang sebelumnya. Terus kalau misalnya si Oculus Quest 2 ini enaknya dia tuh bener-bener udah nggak ada wireless gitu loh. Maksudnya nggak ada kabel yang harus ditancap waktu lagi main. Ini bener-bener experience-nya seru banget. Karena kita tuh kalau udah pakai VR ini, kita bandinginnya sama apa ya yang mirip-mirip kayak gini. Nintendo Wii deh. Nintendo Wii kan dia ada controllernya juga, kayak kita bisa main tenis, bisa main bowling. Cuman kan kita tetap ngelihatnya ke layar TV kan. Jadi tetap yang kita lihat tuh kayak 2D lah, paling mentok kayaknya 3D. Nah, kalau ini kita benar-benar kayak surround kita tuh ya kita ada di dunia itu 360 derajat tuh kita lihat ke atas, ke bawah, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke mana, kayak itu tuh kita kayak udah ada di dalam dunia lain, tau nggak? Makanya itu experience-nya yang benar-benar bikin seru banget. Sama waktu itu aku nyobain juga yang ada game namanya Richie Plank. Kita dibawa ke gedung tinggi lewat lift, terus pas dibuka kita tuh harus jalan di satu papan gitu loh. Padahal kita tahu kita ada di dalam ruangan, yang nggak mungkin kita kalau jalan tuh jatuh. Cuman itu kayak ngeri banget dan Pica tuh nggak berani. Itu kayak, padahal tahu loh, ini tuh kita ada di kamar gitu. Tapi itu karena ini si VR ini yang bikin kita benar-benar sekeliling kita tuh udah bukan ada di kamar gitu. Itu sih yang bikin seru. Terus kalau misalnya yang nggak sukanya itu adalah si headset VR-nya ini tuh lumayan berat. Dia 500 graman, jadi setengah kilo. PJ kepalanya kecil kan. Nah, kalau udah mainin kayak Beat Saber kayak 3 lagu, itu tuh udah berat banget. Terus kayak ininya tuh, terus kan keringetan ya. Keringetan jadi ininya turun-turun dan berasa kepala nggak enak banget, berat gitu. Kayak harus stop dulu, lepas dulu, nanti terus baru lanjut lagi. Ya karena beban kita kayak beban setengah kilo dibawa-bawa terus, kayaknya maksimal 15 menit deh. Sama mungkin karena kalau kita pakai ini, ya kan kita kayak nonton TV jarak deket ya. Mungkin mata kita juga lelah gitu. Makanya kalau misalnya main ini jangan terlalu lama sih kalau PJ ngomong. Enakan kayak dijeda, misalnya 15 menit udahan gitu. Terus ini controllernya juga kalian bisa juga nggak pakai controller. Ada game yang harus pakai controller. Ada juga kalau misalnya kita kayak mau akses menu, dia bisa nge-track tangan kita. Jadi tangan kita sebagai controllernya. Jadi kayak mau ini nge-pinch gitu loh kalau mau di select gitu. Terus nanti tinggal di set kalau mau digeser. Nah, ini kalau di boxnya itu nih kira-kira gamenya yang sohor kali ya. Tuh ada Beat Saber kan. Dan di sini gamenya itu kalau game yang gratisnya itu masih sedikit banget dan kurang seru. Kayak Beat Saber aja itu harus beli lagi kayak $29. Thrill of Fight tuh kalau nggak salah $10. Ya gitu. Belum nanti harus beli lagu-lagunya di Beat Saber karena kan lagunya cuma lagu yang dari dia doang kan. Tapi tenang, ada cara lain. Kalian bisa langsung cari di YouTube, gampang banget biar kalian bisa main Beat Saber dengan lebih senang gitu ya. Itu sudah PJ lakukan. Ya paling sekian aja sih. Kalau misalnya kalian pengen beli, kalian suka main game,
Terus kalian pengen juga nyobain experience-nya kayak gimana. Terus ini tuh juga bener-bener bisa bikin olahraga. Aku pernah baca ada artikel yang bilang orang main Beat Saber dia turun kayak, pokoknya dia turun berat badan karena dia main Beat Saber terus. Karena emang iya keringetan banget karena kita kan gerak terus kan. Sekian dulu receh kali ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa pakai ini juga untuk memasuki dunia metaverse ya. Nah kayaknya sekian deh ya pembahasannya. Mungkin nanti kalau misalnya udah ada yang baru-baru lagi, karena ini PJ baru banget belinya, jadi belum terlalu diulik. Jadi sekian vlog PJ receh kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa di like, subscribe, di share ke teman-teman kalian, and see you on my next video. Bye. Sebagai controllernya tangan kita tuh lihat kan. Saya kita menu ya. Nih, mana sih? Nah, menu. Kalau mau itu gini aja. Kita buka YouTube. Lihat ya, cara milihnya tinggal di pinch aja, kayak dicubit. Cet. Terus ini kita tinggal geser misalnya ini tangan terusnya. Wow, ini internetnya lagi jelek guys. Kita ke menu dulu ya. Caranya, nah ini pencet menu. Nah, quit. Si tangannya ini jadi quit. Jadi pas megang ada getarannya gitu, kayak beneran megang. Aduh. Yeah. That's a goal. Excellent throw. Protect yourself at all times and obey what I say at all times. Let's make this a clean fight. One, two, three. Capek, Cok. Nah, lihat nih guys, kalau udah habis ini Beat Saber baru 2 kali. Lihat, keringetan banget kan? Basah. Gobios banget, gila.